Jadi setelah gue melihat sosok almarhum bapak gue, jadi bapak gue nih nemenin kita sampai di Ranupane kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ngobrol.com dengan gue Jambe. Salam lestari. Oke teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu sehat walafiat dimanapun kalian berada dan stay safe dimanapun kalian berada juga. Terima kasih atas dukungannya juga buat ngobrol.com. Udah sampai sejauh ini, atas kritik dan sarannya dari kalian. Karena kritik dari kalian sangat membangun buat ngobrol.com lebih baik lagi. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini gue akan coba bernarasi lagi setelah sekian lama gue nggak bernarasi. Nah, pada kesempatan kali ini juga ada momen yang berbeda nih buat kalian. Di sini sudah hadir nih Bravely Ever After series dari Scarlett. Nah, manfaatnya banyak banget nih buat kalian. Mungkin kalian nih banyak yang wajahnya kusam atau wajahnya kurang cerah. Kalian bisa pakai produk ini. Kemarin gue udah coba juga. Kalian bisa lihat video ini sebelumnya. Assalamualaikum. Salam. Wih, Jambe. Dari mana lu? Salam. Capek banget gue lang. Dari mana ya? Camping. Istirahat dulu dah. Ini ngapain lang? Ngedit biasa gue. Buat kapan itu konten? Minggu depan lah, kan belum ini kita nggak ada konten lagi. Oh, capek banget gue, sumpah camping. Berapa hari sih lu? 2 hari, 1 malam. Tapi capek dah, badan kayak gini nih. Kusem banget muka gue liat. Parah lang, parah. Hujan siang. Kusem banget muka emang. Nah, makanya gue punya produk nih yang bagus buat lo. Nah, ini namanya Scarlett Brightening Facial Wash. Buat apaan tuh? Gue pakai Bravely After Ever series. Berarti mantap nih. Yoi. Buat apa nih lang? Nah, ini biasanya buat ya gue mutin kulit, rawat kulit juga. Berarti bisa ganteng dong. Ganteng, lu liat gue gimana? Iya, ganteng sih, ganteng. Nah, dia tuh punya, biasanya gue pakai 3. 3 ada buat cuci muka, buat serum dan krimnya. Krim pagi ada krim malam juga tuh, Be. Nah, coba lu pakai dah. Coba lihat Gue kan. tau bisa bikin lu lebih bersih kan. Ini ada 3 nih ya. Berarti nanti gue pakai gantian nih. Yoi. Yang pertama lu sabunan dulu, habis itu lu pakai serumnya, Iya. baru lu pakai krim. Coba sekarang. Gue coba pakai dulu ya kamar mandi ya. Siap. Oke lang. Nah, karena muka Jambe kelihatannya kusam banget, gue saranin dia buat pakai produk yang biasa gue pakai, yaitu Brightening Ever After series. Cara makainya gampang banget cuy. Jadi pertama kita bersihin dulu muka kita pakai facial wash dari Scarlett. Dan yang harus kalian tahu, wanginya tuh enak banget cuy. Nah, habis kita bersihin pakai facial washnya, lanjut kita pakai Bravely Ever After serumnya, biar bisa bikin kulit kita lebih cerah dan tentunya nggak kusam. Karena serum ini mengandung glutathione yang tentunya bisa ningkatin kecerahan kulit kita. Nah, langkah terakhir kita pakai Bravely Ever After Cream Day-nya, biar kita lebih sempurna lagi. Semua produk dari Scarlett mengandung glutathione dan vitamin C. Jadi kalian wajib banget nih punya Scarlett untuk perawatan kulit kalian. Gimana teman-teman? Informasi yang barusan kalian lihat. Bagus kan? Nah, buat kalian cepet deh dapetin produk seperti ini. Bravely Ever After series dari Scarlett membuat wajah kalian lebih cerah untuk keseharian kalian dimanapun kalian berada. Oke teman-teman, kita lanjut ke videonya. Jadi pada kesempatan kali ini gue akan bernarasi menceritakan kisah dari kiriman dari teman-teman di rumah, dari email yang gue akan coba ceritakan pada kesempatan kali ini. Jadi gue dapat kiriman dari Bang Doni tentang ceritanya di Gunung Semeru pada tahun 2014. Jadi pada kesempatan kali ini gue akan coba ceritakan cerita detailnya seperti apa. Nah, sebelum kita lanjut ke ceritanya, kalian saksikan dulu yang berikut ini juga. Anak putu di istana
marahmu wong tuwa aja padha sembrana kudu jujur lan was padha sebab uripmu sedih kedatangan kuasa sebab ono sing duwe jiwa manusia iku bakal sedo. Jadi awal kisah cerita ini beberapa waktu yang lalu itu kita udah dapat kiriman email dari Bang Doni ini. Dan Bang Doni ini tinggal di daerah Ciledug. Dan dia menceritakan ceritanya ini by email ke kita gitu loh. Jadi cerita ini berdasarkan kisah nyata yang dialami oleh Bang Doni pada tahun 2014. Jadi awal kisahnya Bang Doni ini diajak oleh istrinya. Yang notabene istrinya ini kerja di perkantoran daerah Senayan lah. Jadi pada waktu itu ada salah satu temannya, istri dari Bang Doni ini, bernama Kak Desi. Nah, Kak Desi ini ceritanya lagi suntuk lah. Dia coba pingin rekreasi tapi bingung nih mau seperti apa gitu. Nah, singkat cerita akhirnya Kak Desi ini tahu nih kalau istri dari Bang Doni ini bernama Kak Didit itu sering naik gunung bersama Bang Doni. Jadi Bang Doni ini memang secara basically memang dia pendaki, dan kadang dia suka diminta bantu oleh teman-temannya untuk menemani ketika naik gunung. Secara pengalaman Bang Doni ini memang dia udah berpengalaman lah di bidang pendakian gitu. Jadi Kak Desi ini tahu tentang Kak Didit yang sering naik gunung dengan Bang Doni. Akhirnya Kak Desi ini coba nanya-nanya nih di saat setelah makan siang. Dit, suami lu masih suka naik gunung? Masih, Des. Kenapa? Ajakin gue naik gunung dong. Kak Desi bilang gitu ke Kak Didit. Emang lu udah pernah naik gunung sebelumnya, Des? Sebelumnya sih gue cuma camping-camping aja. Jadi Kak Desi memang pernah camping, cuman udah lama banget katanya. Tapi dia memang secara alat-alat gunung tau lah, carrier, tenda, semuanya tau lah dia. Kak Didit bilang gini ke Kak Desi. Emang lu mau naik gunung mana? Semeru dong gitu. Bagus tuh kayaknya. Nah Kak Didit bilang, tapi lu baru camping doang kan, belum pernah naik gunung gitu. Iya sih Dit gitu, tapi pingin deh gue ke Semeru. Abis gue kemarin sempat lihat tuh film 5 cm, kayaknya bagus tuh. Jadi di sana pemandangannya bagus-bagus Dit, gue pengen nyoba. Nah, Kak Didit pun beranggapan karena Kak Desi ini belum pernah naik gunung sebelumnya, jadi agak takut nih dengan kondisi Kak Desi yang secara fisik mungkin untuk naik gunung Semeru kurang ya. Akhirnya Kak Didit bilang ke Kak Desi, ya udah Des, kalau lu mau naik gunung, apalagi ke Semeru, lu siapin fisik dulu deh. Kita kalau mau latihan fisik dulu sebelum kita ke sana. Jadi Kak Didit ini memang sudah pernah nih ke Semeru sama Bang Doni sebelumnya. Jadi tahu nih trek-trek di Semeru itu seperti apa, makanya dia bilang gitu ke Kak Desi. Nah akhirnya Kak Desi ini bilang, gue siap aja Dit kalau misalkan memang perlu latihan fisik, tapi kapan nih waktunya? Akhirnya diputuskanlah mereka itu naik di pertengahan tahun, di tahun 2014 mereka naik ke Gunung Semeru. Cuman sebelumnya ini Kak Didit bilang dulu nih ke suaminya Bang Doni untuk menemanilah saat pendakian Gunung Semeru. Sesampainya di rumah, Kak Didit pun bilang ke Bang Doni,
Mas, tadi teman kantor si Desi ngajakin naik gunung tuh. Mas Doni mau nemenin nggak? Nah, Kak Didit ini sebenarnya pingin bilang harapannya agar suaminya bisa nemenin. Cuman Mas Doni bilang, "Tar dulu deh, Mas lihat jadwal di kantor dulu ya. Kalau misalkan emang Mas bisa cuti, nanti Mas temenin. Emang mau kapan?" Akhirnya Kak Didit pun bilang, "Pertengahan tahun aja Mas. Tinggal sebulan lagi nih, bulan depan. Sama siapa aja?" Bang Doni bilang gitu. "Ya teman-teman kantor sih Mas, tapi yang baru mau ikut si Desi aja. Aku belum nawarin ke yang lain gitu." Si Desi yang pernah naik gunung. Spontan Bang Doni bilang gitu ke Kak Didit. "Dia sih belum pernah Mas, tapi pernah camping-camping aja." Ya kalau misalkan kayak gitu Mas belum berani deh, karena kan memang Semeru ini kan membutuhkan fisik sama ya mental yang lebih, nggak cuma sekedar camping toh. Akhirnya Kak Didit bilang ke suaminya, "Aku juga udah bilang gitu sih Mas saat makan siang tadi. Cuman aku emang nggak berani ngambil risiko. Aku bilang kalau mau ke sana mesti latihan fisik dulu." "Ya udah, gini aja deh. Kamu pastiin dulu yang ikut berapa orang di kantor. Kalau misalnya udah dapat berapa orangnya, kita langsung berangkat lah." Akhirnya keesokan harinya Kak Didit masuk ke kantor, terus ketemu lagi nih di saat-saat makan siang sama Kak Desi. "Des, kemarin gue udah bilang suami gue nih. Terus gimana gitu?" Antusias banget nih Kak Desi dengan obrolan makan siang waktu itu. "Ya suami gue sih bilang dia mau lihat jadwal kantor dulu. Kalau misalnya jadwal kantornya bisa, ya nggak masalah. Tapi gue udah bilang sih, untuk naiknya itu di bulan depan, di pertengahan tahun ini gitu." "Ya udah deh, coba Dit. Ajak suami lu biar bisa. Abis gue pengen banget nih naik gunung." Terus Kak Didit bilang, "Siapa lagi nih Des? Maksud kita berdua doang sama suami gue? Kan maksud kita naik gunung cuma bertiga. Alangkah baiknya kita ajak teman-teman yang lain, siapa tahu ada yang mau ikut." Mereka samperin tuh beberapa teman mereka, dapatlah sekitar 9 orang bersama Kak Didit dan Desi. Jadi yang diajak ini kisaran 7 orang. "Ya udah, ini kan udah kita bersembilan. Nanti gue bilang suami gue lagi deh di rumah gimana." Akhirnya sampai di rumah, Kak Didit pun bilang ke suaminya, "Mas, teman kantorku udah ada nih 9 orang yang mau ikut ke Semeru di bulan depan. Ya udah deh, kalau gitu Mas coba atur cuti dulu deh ke atasan, siapa tahu Mas diizinin untuk cuti bulan depan." Akhirnya singkat cerita lah, Bang Doni ini dapat izin dari kantornya dan sampailah di tanggal yang ditentukan oleh mereka di pertengahan tahun untuk naik ke Gunung Semeru. Seminggu sebelum keberangkatan, Bang Doni coba bertemu nih sama teman-teman dari istrinya Kak Didit ini, siapa-siapa aja yang mau naik ke Gunung Semeru. Akhirnya mereka janjian lah di salah satu tempat temennya Kak Didit dan Kak Desi ini untuk berembuk nih gimana-gimana nanti untuk persiapan ke Gunung Semeru. Di sini Bang Doni pun bilang persiapan-persiapan apa aja yang mesti disiapkan ke Gunung Semeru. Seperti tas, seperti matras, semuanya lah, tenda, semua perlengkapan, dan mengatur jadwal berberangkatan dari tiket kereta api, dari logistik, semua Bang Doni di sini coba memberitahukan dan akhirnya dijalankan untuk pendakian Gunung Semeru nanti. Sampailah di tanggal keberangkatan mereka. Mereka berkumpul semuanya di Stasiun Senen. Saat itu Bang Doni menceritakan kalau misalkan mereka nih berangkat di hari Kamis. Jadi mereka tuh prepare Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu agar Seninnya bisa langsung berangkat kerja. Dan sampailah mereka berangkat di hari Kamis siang. Mereka datang di Senen tuh sebelumnya udah kumpul sekitar habis zuhur lah. Mereka kumpul di Stasiun Senen untuk berangkat ke Malang. Nah, sesampainya di Malang, itu udah jam 4 pagi. Jam 4 pagi ini sampai stasiun mereka memutuskan untuk mencari sateran kendaraan yang bisa dipakai untuk ke Tumpang. Karena ini pendakian perdana dari Kak Desi dan beberapa temannya Kak Didit ini, istri dari Bang Doni. Mereka pokoknya niat banget harus naik jeep. Mereka ini pingin banget ibarat kata melakukan pendakian yang spesial di perdananya mereka ini gitu. Nah, sesampainya di stasiun Malang,
Bang Doni ini ngajak salah satu teman dari Kak Didit dan Kak Desi ini bernama Bang Faisal. Basically-nya Bang Faisal ini memang pendaki. Cuman memang Bang Faisal ini belum pernah nih naik ke Gunung Semeru. Jadi memang ini pendakian pertamanya dia untuk ke Gunung Semeru juga. Akhirnya Bang Doni ngajak Bang Faisal untuk nyari mobil charteran untuk berangkat ke Tumpang. Sesampainya di Tumpang, itu udah kisaran 5:30 lah. Jadi udah 5:30 pagi. Nah, sesampainya di Tumpang ini memang udah banyak banget tuh jeep-jeep yang menunggu pendaki yang mengantarkan ke Ranupane nanti gitu. Namun sesampainya di Tumpang ini, Bang Doni bersama istrinya Kak Didit memutuskan kalau misalkan kita istirahat sarapan dulu lah sebelum kita naik jeep. Mereka akhirnya memutuskan untuk ke salah satu warung di daerah situ. Mereka sarapan lah bareng-bareng waktu itu. Nah, akhirnya berangkatlah mereka dari Tumpang ke Ranupane dengan menggunakan jeep. Saat perjalanan dari Tumpang ke Ranupane ini memang pendaki-pendaki umumnya diberikan pemandangan yang benar-benar indah banget. Dari Gunung Bromo yang terlihat dari kejauhan, terus banyak-banyak sawah penduduk yang kehijauan yang notabene-nya di kota-kota besar kita nggak pernah lihat gitu. Nah, singkat cerita, sampailah mereka di Ranupane nih. Sesampainya di Ranupane ini, mereka melakukan pendaftaran untuk pendakian ke Gunung Semeru. Alhamdulillahnya mereka sebelum keberangkatan dari Jakarta, mereka udah mempersiapkan nih apa-apa aja persyaratan untuk pendakian di Gunung Semeru. Jadi selama di sana nggak ada halangan apapun gitu. Nah, sesampainya di Ranupane ini, Bang Doni memutuskan untuk berkumpul membentuk lingkaran untuk mengadakan doa bersama sebelum pendakian. Saat berdoa pun di sini mereka benar-benar khusyuk lah, karena mereka berharap dalam pendakian ini tidak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Akhirnya selesai berdoa, mereka mulai start pendakian ini di jam 10 pagi. Jam 10 pagi, mereka bersama-sama berjalan beriringan menuju gapura awal pendakian Gunung Semeru. Jadi misalkan teman-teman yang udah pernah naik Gunung Semeru pasti pernah lihat nih gerbang pintu untuk pendakian start awal Gunung Semeru. Perjalanan ini mereka sangat nikmatin banget dengan di kanan kiri itu ladang-ladang penduduk yang memang banyak ditumbuhin oleh tumbuhan palawija biasanya. Mereka berjalan itu kisaran 1 jam, sampailah mereka di pos 2. Di pos 2 ini Bang Doni memutuskan untuk istirahat dulu nih. Ya udah, kita udah sampai pos 2, kita istirahat dulu ya gitu. Nah, sampai di pos 2 ini mereka memutuskan istirahat. Nah, mulai start di pos 2 ini, Bang Doni udah mulai mengatur nih ritme perjalanan dan barisan untuk pendakian ini. Jadi di sini ada Bang Faisal. Bang Faisal ini di paling depan. Jadi Bang Faisal paling depan, di belakangnya nih 3 cewek perempuan. Jadi ada Kak Desi, Kak Didit, dan salah satu teman dari keduanya. Dan beberapa cowok, dan di ending terakhirnya sebagai sweeper itu ada Bang Doni sendiri. Dimulailah perjalanan lagi, mereka di sini istirahat nggak terlalu lama, hanya minum sebentar, dan para laki-lakinya biasa cuma ngerokok sebatang 2 batang, dan mereka melanjutkan perjalanan lagi nih untuk ke pos selanjutnya. Di sini terlihat memang salah satu teman dari Kak Desi dan Kak Didit bernama Kak Bunga. Ini memang kondisi fisiknya beda banget nih sama Kak Didit dan Kak Desi. Ternyata saat keberangkatan dari Jakarta ini, Kak Bunga ini memang nggak ikut latihan fisik nih sama teman-teman yang lain. Jadi seperti di awal gue bilang, sebelum pendakian ini memang mereka melakukan latihan fisik dahulu. Cuman Kak Bunga ini memang nggak pernah ikut latihan fisik. Cuman memang dia berniat ikut dari awal untuk pendakian ke Gunung Semeru ini. Saat perjalanan ini Kak Bunga memang terlihat kondisinya fisiknya tuh benar-benar drop
benar-benar lebih lemah ya dibanding Kak Didit dan Kak Desi. Walaupun Kak Didit dan Kak Desi ini emang juga capek, cuman Kak Bunga memang kelihatan banget deh kondisi fisiknya lebih lemah dibanding kedua cewek yang lainnya. Di pos 2 ini Kak Bunga ditanya ini sama Kak Didit, "Bunga, lu gimana? Masih kuat nggak?" "Ya masih kuat gua, cuman memang kaki ini kram banget," gitu. Jadi Kak Bunga memang kerasa kram banget di kaki, mungkin karena kondisi latihan fisik yang kurang sebelum keberangkatan. Jadi Kak Bunga memang kakinya nih lebih kram nih di sebelah kanannya katanya. Akhirnya mereka jalan lagi dari pos 2 ke pos 3. Dari pos 2 ke pos 3 ini memang jaraknya nggak terlalu jauh nih, lebih dekat lah dibandingkan ke pos 1, pos 2. Jadi mereka menempuh itu kurang dari 1 jam. Udah sampai di pos 3. Sesampai di pos 3 ini, mereka pun mencoba nanya nih ke Kak Bunga lagi. Kondisinya Kak Bunga ini bener-bener udah mulai lemah banget gitu. Udah mulai ngedrop banget. Jadi memang kondisi Kak Bunga di sini membuat perjalanan lebih lambat lah. Namun karena kondisinya mereka solid dan memang kondisinya mereka sama-sama, jadi mereka nggak mau nih ninggalin Kak Bunga dan mereka memilih untuk berjalan berbarengan. Nah, mereka jalan lagi nih dari pos 3 menuju pos 4 yang nantinya mereka akan stay di Ranukumbolo. Mereka jalan dari pos 3 sampai pos 4. Selama perjalanan ini Kak Bunga lagi-lagi bener-bener drop. Dia akhirnya dipapah sama salah satu teman mereka, cowok lah. Mereka itu memapah Kak Bunga untuk melakukan perjalanan selanjutnya. Nah, mereka jalan dengan kondisi Kak Bunga yang dipapah. Akhirnya mereka sampailah di Ranukumbolo itu jam 3 sore. Di sini akhirnya Bang Doni memutuskan untuk break lebih lama dengan kondisi Kak Bunga yang memang kakinya udah mulai kram banget. Di sini Bang Doni melakukan pertolongan pertama lah untuk kondisi kaki Kak Bunga. Jadi Kak Bunga itu dipijit secara perlahan dari bawah sampai lutut ini agar harapannya kakinya lebih enakan nih. Dan di sini beberapa teman Kak Desi dan Kak Didit ini mulai menyiapkan makanan-makanan dan mereka mulai memasak-masak lah makanan yang bisa disiapkan untuk makan saat itu. Namun di sela-sela makan siang waktu itu, Kak Didit dia merasakan di sore itu kayak ada yang merinding sedikit nih di bulu kuduknya. Cuman Kak Didit nggak tahu ada apa sih. Kok gue tiba-tiba sampai di Danau Ranukumbolo ini kok merinding. Nah, tapi Kak Didit nggak menghiraukan dengan kondisinya dia seperti itu. Kak Didit di sini benar-benar ya masih masa bodoh lah. Akhirnya mereka setelah makan siang, mereka akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan lagi nih. Mereka melanjutkan ini perjalanan pukul 5 sore. Start dari Ranukumbolo ini mereka akhirnya mulai melewati Tanjakan Cinta. Nah, di sini pun Bang Doni bilang nih, buat teman-teman yang belum pernah naik Gunung Semeru, di sini ada mitos nih. Bang Doni bilang sambil bercanda lah ke mereka semua. Buat semuanya, kalian ingat kalau kalian naik Tanjakan Cinta, jangan lihat belakang deh. Kenapa emang Bang? Mereka pada bilang gitu. Mitosnya, kalau kalian nggak lihat belakang, pasangan yang kalian inginin itu akan cepat jadi milik kalian. Ah, masa sih Bang? Nah, beberapa temennya tuh mulai nyoba tuh. Bersemangat tuh, mereka pada naik Tanjakan Cinta dengan semangat. Nah, akhirnya karena kondisi Kak Bunga yang kondisinya memang udah drop, Kak Bunga mikir, bodo amat dah. Kaki gua nih Bang. Kaki gua udah kayak gini, gua bodo amat deh. Mau mitos-mitos gitu, Kak Bunga bilang gitu. Akhirnya mereka berjalan tuh lewat Tanjakan Cinta dan mereka berkumpul di atas Tanjakan Cinta berbarengan saling menunggu. Terus sampai di Tanjakan Cinta mereka udah mulai menjelang sore ya. Di situ mereka
melihat hamparan barisan lavender. Jadi di situ memang di Oro-Oro-Ombo ini itu banyak barisan Oro-Oro-Ombo. Nah, sesampainya di sini mereka takjub dengan pemandangan seperti itu. Cuman karena kondisinya malam, mereka nggak bisa melihat jelas tuh karena udah mulai gelap. Akhirnya pelan-pelan mereka coba menuruni dari atas tanjakan cinta, menuruni ke bawah. Mereka berjalan di tengah-tengah lavender yang tingginya hampir sekeril mereka. Itu maghrib. Maghrib mereka itu stay dulu. Setelah Oro-Oro-Ombo itu mereka stay. Jadi di sini setelah maghrib itu mereka coba stay dulu, nggak coba jalan. Namun mistis mulai terjadi dari sini. Ternyata Bang Faisal mengalami kebingungan. Karena sesampainya di Oro-Oro-Ombo ini, di pas terakhir Oro-Oro-Ombo ini, mereka menemukan trek yang buntu. Jadi mereka nggak menemukan apapun yang menunjukkan itu untuk trek ke selanjutnya. Jadi kayak ketutup ilalang-ilalang yang tinggi. Bang Faisal sontak melihat ke arah Bang Doni. Bang, jalannya lewat mana sih? Cuman Bang Doni nanya, ikutin aja Sal. Masa lu nggak tahu sih? Emang nggak ada jalan? Coba Bang, lu ke depan. Di gua ngeliat kok nggak ada ya. Nah, akhirnya Bang Doni coba jalan nih ke arah depan, hampirin Bang Faisal. Nah, sesampainya di depan, Bang Doni ini bingung. Kok kayak gini ya, Sal? Treknya kok buntu ya? Ya udah Bang, coba lu cek dulu deh gitu. Sebenarnya nih trek nggak kayak gini. Sebenarnya sampai sini itu kita langsung ketemu jalur menuju Cemoro Kandang. Maksudnya gimana Bang? Iya, jadi habis ini kita langsung ketemu trek menuju jadi kayak cemara-cemara gitu, dan kita itu langsung lewatin jalur itu. Sebenarnya kelihatan seharusnya Sal gitu. Coba Bang, cek dulu gitu. Jadi di saat mereka sebelumnya istirahat, mereka udah coba menyalakan headlamp masing-masing nih. Nah, akhirnya Bang Faisal diajaklah oleh Bang Doni coba ngecek nih keadaan jalurnya. Akhirnya Bang Doni dan Faisal izin nih ke tim yang lain, kalian istirahat dulu di sini ya. Gue coba cek jalurnya. Mungkin karena gelap jadi nggak kelihatan. Bang Doni di sini masih berpikiran positif dan dia melihat-lihat kanan kiri untuk menemukan jalur mana yang mengarahkan mereka ke Cemoro Kandang. Akhirnya Bang Doni dan Bang Faisal berjalan nih mencari jalur-jalur mana yang kiranya bisa menemukan ke jalur Cemoro Kandang. Namun nih udah dicari nih, itu kisaran 10 menit untuk pencarian jalur yang menuju ke Cemoro Kandang. Di saat menunggu, Kak Desi ini mengalami hal yang di luar nalar. Jadi ketika menunggu, tiba-tiba itu ada sosok hitam besar. Itu tingginya hampir di palanya Kak Desi ya. Jadi lebih besar lah. Itu tiba-tiba langsung ditabrakkan langsung dengan badannya Kak Desi. Kalian bisa bayangin, ini ada sosok hitam terus kita ditubruk gitu. Nah, Kak Desi ini kaget, sontak dia langsung kaget. Dak. Nah, di saat sela-sela kagetnya dia ini, jatuh pingsan lah Kak Desi ini. Kak Didit di sini panik. Des, lu kenapa Des? Kak Bunga dan yang lain pun coba menolong, cuman kondisinya Kak Desi ini nggak bangun-bangun. Akhirnya coba salah satu teman-temannya ini ngeluarin minyak angin nih, minyak kayu putih di hidungnya Kak Desi. Des, lu nggak kenapa Des? Des, coba dibangunin, coba disadarin. Kondisi pingsan ini memang untuk menyadarkannya lebih lama nih. Mereka udah coba cubit-cubit, belum bangun juga, udah dikasih minyak angin, belum bangun juga. Sampai akhirnya di kupingnya Kak Desi itu Kak Didit coba baca sholawat nih, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dibacakan di kupingnya Kak Desi. Dan alhamdulillah selang berapa lama Kak Desi terbangun dari pingsannya. Pas bangun ini, jadi pas banget nih Bang Faisal sama Bang Doni ini datang nyamperin mereka.
Jadi menurut mereka, Bang Doni dan Faisal ini, mereka nih kayak dilambungin nih. Jadi harusnya jalurnya di sini, cuman mereka harus puter dulu baru ketemu jalur yang sebenarnya. Jadi mereka udah survei sampai ketemu jalur yang sebenarnya. Dan akhirnya Bang Doni bersama teman-temannya yang lain itu coba melewati jalan yang udah mereka cari. Nah, mereka melewati jalur yang udah dicari sama Bang Doni, Bang Faisal ini. Cuman memang trek yang ditempuh ini mereka harus melewati semak-semak nih. Jadi Bang Faisal ini dan Bang Doni ini mereka kayak coba potong kompas lah untuk coba jalan ke jalur yang sebenarnya gitu. Akhirnya mereka sampailah di trek yang sebenarnya yang mereka tuju, trek jalur ke Cemoro Kandang. Akhirnya mereka jalan lagi nih dari trek Cemoro Kandang menuju Jambangan. Mereka jalan dan ini udah mulai gelap banget dan di sini sebenarnya Kak Didit masih bertanya-tanya ada apa sih gitu yang dialami oleh Kak Desi. Dan di sini Kak Didit belum berani nanya untuk kondisi yang dialami oleh Kak Didit. Jadi di sini Kak Didit pun belum bisa berani bertanya kepada Kak Desi tentang apa yang dialami oleh Kak Desi. Nah, akhirnya mereka jalan lagi dari Jambangan, sampailah mereka di Kalimati. Di Kalimati ini jam udah menunjukkan pukul jam 10 malam. Udah malam banget nih men, udah malam banget lah. Jadi di sini mereka nggak terlalu banyak bercanda karena mereka harus prepare persiapan ke puncak. Di sini pun Bang Doni akhirnya bilang ke teman-teman yang lainnya, kalau misalkan kita nggak boleh begadang nih, kita harus mempersiapkan fisik kita nih. Jadi di sini pun mereka cuma hanya menyiapkan makanan, mereka makan dan akhirnya mereka tidur. Di sini pun Kak Didit masih bertanya-tanya, ada apa sih? Di sela-sela istirahatnya, Kak Didit mulai cerita nih ke Bang Doni tentang yang dialami oleh Kak Desi. Dia bilang, "Mas, Dek? Tadi aku lihat itu Desi pingsan, Mas." "Hah? Pingsan? Kok aku nggak tahu ya?" "Jadi pas Mas datang tuh dia udah sadar, Mas. Jadi sebelumnya dia tiba-tiba pingsan aja." "Emang kenapa, Dek?" "Nggak tahu, tapi mukanya tuh kayak muka ketakutan." Ya udah deh, jangan ceritain sekarang di sini. Jadi Bang Doni berpikiran, udahlah hal-hal yang berbau dengan mistis nggak usah diceritain, nanti aja. Singkat cerita, jam sudah menunjukkan jam 2 pagi nih. Dan di sini pun Bang Doni dan bersama teman-teman yang lainnya udah mulai siap melanjutkan perjalanan ke puncak Mahameru. Di sini mereka coba memikirkan kondisi Kak Bunga, yang notabene-nya Kak Bunga kondisinya udah ngedrop nih. Udah mulai fisiknya udah mulai lemah karena kondisi kakinya juga udah seperti di awal gue bilang, kondisinya udah kram. Akhirnya di sini pun Kak Bunga memutuskan untuk nggak ikut ke puncak, dan Kak Bunga stay di tenda. Akhirnya Kak Bunga di sini stay di tenda sendiri. Cuman akhirnya Bang Doni memutuskan untuk Kak Didit untuk menemani Kak Bunga ini. Akhirnya Kak Didit stay di tenda tuh bersama Kak Bunga, dan Kak Desi pun ikut untuk pendakian ke puncak Mahameru. Dari 10 orang berangkatlah 8 orang dari Kalimati menuju puncak Mahameru. Mereka menuju pos Arcopodo. Sepanjang perjalanan ini memang kondisinya karena mungkin pertengahan tahun ya, liburan. Jadi kondisi pendakian saat itu memang lebih ramai dibanding biasanya. Dan di sini pun akhirnya agak mulai di sepanjang perjalanan macet lah, bisa dikatakan gitu. Jadi di gunung masih ada macetnya nih. Nah, saat pendakian ini mereka mulai berjalan. Akhirnya selang 1 jam sampailah mereka di pos Arcopodo. Nah, di Arcopodo ini mereka coba istirahat sejenak nih untuk menyiapkan fisik kembali ke pos selanjutnya.
Nah, di Arcopodo ini mereka nggak istirahat terlalu lama. Karena trek yang sesungguhnya, yang menguras tenaga itu masih nunggu nih di depan gitu loh. Trek pasir Mahameru. Mereka berjalan lagi nih, ber-8 orang. Jadi 7 laki-laki dan 1 perempuan, itu Kak Desi. Sesampainya di pos, atau biasanya kita bukan pos ya, jadi bisa dibilang batas vegetasi, bisa dibilang jembatan besi, bisa dibilang kelik lah kalau misalkan orang biasa bilang sekarang. Itu tiba-tiba Kak Desi itu terdiam dan Bang Faisal nanya, "Des, lu kenapa Des?" Di sini Kak Desi diam aja dan dia kayak fokus ke satu titik di sebelah kiri dia. Dia diam dan tiba-tiba dia nangis. Kak Bunga nangis. Di sela-sela tangisannya, dia manggil, "Bapak, Bapak ngapain di sini?" Itu yang dikatakan sama Kak Desi. "Des, lu nggak kenapa-napa Des. Di sini Bang Faisal coba bertanya, ada apa sih gitu." Dan di sini pun Bang Doni maju ke depan nih. "Ada apa Sal?" "Ini Bang, si Desi nangis." "Des, lu nggak kenapa-napa Des." Di sela-sela tangisan Kak Desi, Bang Doni nempuk-nempuk pipinya Kak Desi. "Des, lu gak kenapa-napa Des." Tiba-tiba dengan spontan Kak Desi langsung tutup matanya. "Udah Bang, di situ ada bapak gua." Dia bilang gitu men. Di situ ada bapaknya ternyata. Dan akhirnya di sini pun Bang Doni bingung. Ada apa sih? Kok sampai segitunya Desi gitu loh. Akhirnya dengan kondisi pendakian yang emang lebih rame ya dibanding biasanya, dari kelik itu Bang Faisal dan bersama teman-temannya coba melipir dulu nih ke pinggiran di sebelah batas vegetasi. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu, itu kan ada jembatan ya, jembatan besi. Nah, mereka agak mundur dikit, agak turun dikit nih untuk apa ya, biar nggak kalingan jalanan. Nah, biar mereka nggak ngalingin jalanan untuk pendaki-pendaki lainnya. Dan di sini pun mereka semua coba bertanya lagi, "Ada apa Des? Beneran yang lu lihat?" "Iya Bang, itu bapak gue masih ngeliatin gue." Jadi gue sedikit cerita ya. Kak Desi ini dia udah anak yatim. Dia udah lama ditinggal oleh bapaknya yang kecelakaan. Dan memang udah 3 tahun terakhir dia udah nggak sama bapaknya. Jadi bapaknya Kak Desi ini udah meninggal. Akhirnya Bang Doni bersama teman-teman yang lain nih berembuk nih, kita tetap masih ke puncak atau enggak ya gitu. Karena kondisi Desi yang seperti ini, kita nggak mungkin meneruskan perjalanan ini karena kondisi apa ya, bisa dikatakan mental dari Kak Desi ini udah kena lah kasarannya. Akhirnya Bang Faisal ini bilang nih ke Bang Doni, "Bang, kayaknya pendakian ini si Desi nggak bisa ikut ya Bang, nggak bisa naik ke atas. Terus gimana dong?" "Ya udah deh Bang, ini kan masih ada teman-teman gue yang lain nih. Ya udah deh Bang, gue sama Bunga turun ke bawah. Tapi lu lanjutin perjalanan ke atas. Tapi lu yakin lu tahu trek ke bawah, karena kan lu belum pernah naik ke Gunung Semeru ini, lu baru naik tadi nih, naik malam. Dan lu berisiko malah kejadian yang nggak kita inginin gitu loh." Akhirnya di sini pun Bang Faisal beranjak turun nih sama Desi. Cuman teman-teman yang lain bilang, "Sal, lu nggak ikut naik nih jadinya." "Nggak usah deh men, lu aja nih sama Bang Doni gitu. Kalau kayak gitu nggak asik dong. Ya udah deh, mendingan gue ikut turun aja deh." Akhirnya Bang Doni pun di sini memberi opsi lah. "Ya udah, yang mau naik, ayo gue temenin.
Kalau mau turun, ya udah nggak apa-apa, gue juga ikut turun. Hasil rembukan bareng-bareng, mereka memutuskan turun ke bawah karena nggak mau memaksakan kondisi yang sebenarnya nggak memungkinkan. Sebenarnya nggak memungkinkannya dari kondisi si Desinya, karena kalau yang lain sebenarnya masih kuat untuk naik ke atas. Cuman karena mereka berpikiran, ya udahlah, masih ada waktu lagi, masih ada waktu yang lain. Ya udah, akhirnya mereka dari batas vegetasi ini beramai-ramai turun ke bawah. Sampailah mereka di Kalimati itu pukul 8 pagi. Di sini mereka masih bertanya-tanya sih, ada apa sih Desi sebenarnya sampai dia nangis sekejar itu, sampai dia nangis sesegukan itu gitu. Apa benar yang dibilang sama si Desi? Jadi mereka masih bertanya-tanya tuh dengan kondisi yang seperti itu. Karena memang tangisan dari si Desi ini, jeritan dari si Desi ini benar-benar nggak kayak tangisan yang biasa. Dia sampai jerit-jeritan lah, bisa dikatakan kayak gitu, karena dia sampai nunjuk-nunjuk ke arah yang dia lihat, fokus ke satu titik di sebelah kiri. Akhirnya sesampainya di Kalimati, si Kak Didit bertanya, loh, kok pada nggak muncak, udah pada balik, emang udah sampai atas? Dan Kak Didit di sini nggak tahu kan dengan kondisi yang sebenarnya terjadi di batas vegetasi tadi. Dan akhirnya Bang Doni bilang, next aja deh, masih banyak waktu, nggak akan lari gunung dikejar, gitu kata Bang Doni. Cuman di sini dari beberapa teman-temannya Kak Didit dan Kak Desi ini kecewa lah. Kecewa dalam arti mereka udah sejauh ini, udah sampai di Kalimati, bahkan mereka sudah melihat pasir-pasir Mahameru, cuman mereka belum bisa sampai ke puncak Mahameru itu sendiri. Akhirnya di sini pun mereka sambil masak-masak, bercanda-canda niat mereka agar bisa menghibur dari si Desi yang kondisinya memang ngedrop. Ngedrop dalam arti di sini bukan ngedrop fisik ya, tapi ngedrop secara mental. Tapi si Desi di sini pun udah nggak ketawa, udah murung lah, diem aja. Dan di sini pun mereka mulai melihat gelagat-gelagat aneh dari si Desi. Bang Doni coba ngumpulin nih beberapa teman dari teman Kak Didit dan Kak Desi yang notabene-nya cowok semua. Di sini dia bilang, itu si Desi emang biasa di kantor kayak gitu? Enggak bang, si Desi tuh orangnya ceria bang gitu. Cuman nggak tahu tuh, aneh banget kayaknya. Ada yang bilang aneh, ada yang bilang ketempelan kali bang. Terus ada yang bilang juga, ya mungkin shock kali bang dengan kondisi yang tadi kita dengar di batas vegetasi. Ya udahlah, gue pengen tahu aja. Dan akhirnya di situ Bang Doni lagi-lagi bertanya, ini kita mau langsung turun ke bawah atau kayak gimana? Cowok-cowok itu bilang, kayaknya kita langsung turun ke bawah aja deh bang. Tapi kayaknya gue nggak bisa langsung turun bang, karena gue masih ngantuk. Kalau gimana kalau kita istirahat dulu deh? Ya nggak apa-apa, gue juga ngantuk banget nih, capek banget. Ya udah kita istirahat dulu. Nanti setelah makan siang kita coba lanjut packing ya untuk turun ke bawah. Nah, singkat cerita sampailah jam 12 siang atau jam 1 lah, sekitar jam makan siang. Di sini Bang Doni udah bangun dan udah mulai coba packing lah, dan memberitahukan kepada teman-teman yang lain agar bisa packing dan siap-siap turun ke bawah. Dan di sini pun mereka melanjutkan perjalanan dari Kalimati menuju Ranupane lagi nih. Dan barisan yang mereka bikin itu sesuai barisan di awal, Bang Faisal di depan dan Bang Doni paling belakang. Sampailah mereka di titik daerah Cemoro Kandang. Sesampai di Cemoro Kandang, mereka kaget. Kok ini tracknya jelas ya ke Ororombo, kenapa kemarin kita nggak jelas ya bang? Ya udahlah, nggak usah dipikirin. Mungkin emang kitanya aja kemarin agak melipir ke kanan, jadi kita nggak lihat track yang sebelah kiri ini. Ya udah deh bang,
kita lanjut lagi. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan tuh dari Cemoro Kandang menuju Ranokumbolo. Mereka berjalan lagi. Akhirnya sampailah mereka di Ranokumbolo. Di Ranokumbolo ini udah kena malam, dan akhirnya mereka coba istirahat lagi dan coba masak lagi. Dan mereka nggak lama-lama sih di sini, karena mereka masih perlu beberapa jam sampai Ranupane. Dan di sini anehnya kondisi Desi ini masih sama dengan kondisi waktu di Kalimati, yang dia nggak sama sekali tersenyum atau ikut bercanda-canda seperti sebelumnya. Dia hanya diam dan diam. Dan di sini pun mereka mencoba, teman-temannya Kak Desi dan Kak Didit ini mencoba menghibur lagi nih. Tapi lagi-lagi di sini Kak Desi hanya diam dan nggak menyauti nih bercandaan mereka. Dia paling cuman ngangguk, geleng. Des mau makan, Des mau minum, udah gitu aja, tanpa ngomong sedikit pun. Mereka melanjutkan perjalanan lagi dari Ranokumbolo menuju Ranupane. Selama perjalanan ini alhamdulillah nggak terjadi hal-hal yang kayak gimana. Mereka lancar selama perjalanan, namun paling Kak Bunga nih. Kak Bunga ini kondisi kakinya udah mulai ngedrop banget nih. Malah sekarang dia jalan tuh tertatih-tatih banget. Sampai dia harus dipapah nih sama temen-temen cowok yang dari temen-temen mereka kantor ini. Dan singkat cerita, sampailah mereka di Ranupane pukul 11 malam. Sesampai di Ranupane ini, mereka akhirnya menginap di salah satu tempat tinggal penduduk di daerah Ranupane ini. Di sela-sela obrolan malam itu, Bang Doni coba bertanyalah tentang kejelasan ada apa sih sebenarnya dalam pendakian ini gitu. Cuman di sini belum dapat jawaban yang pasti gitu loh. Jadi belum ada jawaban yang pasti. Cuman di sini Kak Didit sebagai istrinya Bang Doni bilang mungkin kondisinya si Desi ini mungkin memang benar-benar shock gitu. Jadi sebelumnya Bang Doni cerita kalau misalkan di batas vegetasi sebelum puncak ini Kak Desi melihat sosok almarhum ayahnya. Pagi harinya mereka melanjutkan perjalanan nih. Lanjutan perjalanan, mereka paginya naik jeep lagi dan menuju Tumpang. Dari Tumpang langsung menuju ke stasiun Malang. Sampai di stasiun Malang, Kak Didit coba mengajak komunikasi lah sama Kak Desi. Ada apa sih sebenarnya sampai lo pingsan kemarin? Terus dia coba bertanya-tanya nih dengan kondisi Kak Desi waktu berada di batas vegetasi. Saat di dalam kereta lah, saat perjalanan ke Jakarta ini, Kak Desi coba bercerita pelan-pelan nih sambil nangis ke Kak Didit. Jadi gini Dit, waktu suami lu itu nyari trek yang waktu maghrib itu di Ororombo menuju Cemoro Kandang, gue kayak ngeliat sosok gede hitam itu nabrak ke badan gue. Nah sosok hitam itu tiba-tiba itu nembus ke badan gue dan gue kaget, makanya gue sampai pingsan. Dan lu kenapa beberapa waktu kemarin ini kok diem aja? Ya gimana gue nggak diem Dit? Jadi setelah gue melihat sosok almarhum bapak gue, jadi bapak gue nih nemenin kita Dit sampai di Ranupane kemarin. Jadi selama perjalanan tuh dia ada di samping kita Dit. Yang bener lu Des. Itu sebenarnya itu yang bikin gue diem dan gue nggak berani ngomong apa-apa karena gue nggak ngerti. Maksudnya nggak ngerti di sini mungkin ini bapak gue bukan sih
gitu, karena memang nggak ada komunikasi sama sekali nih antara sosok almarhum bapaknya sama Kak Desi ini. Sekarang bapak lu masih ngikutin kita nggak? Kalau yang gue lihat sih enggak. Jadi waktu tadi pagi kita bangun itu udah nggak ada. Jadi sosok bapak gue tuh nemenin kita sampai Ranupane aja kemarin. Ya makanya gue nggak bisa ngomong apa-apa, gue hanya bisa terdiam, Dit. Gue bingung atas apa yang terjadi sebenarnya. Oh gitu ya. Ya udah deh. Mungkin di sini kita doain nih buat ayah lu, Des. Semoga ayah lu bisa husnul khotimah di sana. Iya deh. Semoga kita bisa doain bareng-bareng lah buat beliau. Nah, singkat cerita akhirnya di hari Senin pagi mereka udah masuk kantor bareng-bareng nih. Masuk kantor bareng-bareng. Dan di sini Bang Doni udah nggak ada nih, karena kan Bang Doni beda kantor nih sama mereka semua ini. Jadi kalau Kak Didit, Kak Desi, Kak Bunga semuanya ini cuma satu kantor. Dan di sela-sela makan siang, akhirnya di sini pun terlihat sekali kalau misalkan Kak Bunga ini masih kelihatan ya paginya tuh masih pegel lah, masih geram. Terus mereka ngumpul-ngumpul bareng, mereka tukar foto di situ. Dan di sini alhamdulillahnya Kak Desi kembali seperti semula, dengan candaannya dia, dengan riangnya dia, dengan seperti hahaha seperti biasa lah. Dan paling segitu aja teman-teman cerita dari gua, dari kiriman Bang Doni ini, cerita di Gunung Semeru tahun 2014 gitu teman-teman. Dan semoga dari cerita ini kita bisa petik hikmah nih, apa-apa aja nih yang bisa kita pelajarin dari pendakian Bang Doni di Gunung Semeru tahun 2014. Nah, kalau dari gue pribadi, di sini gue bisa melihat sosok Bang Doni ini memang ngayomin banget nih. Coba bukan menggurui ya, cuman lebih ngayomin ke teman-temannya, istrinya, yang notabene-nya ada beberapa yang udah pernah naik gunung, ada yang baru camping aja, ada yang belum pernah naik. Di sini dia nggak coba menggurui tapi mengayomi. Coba apa ya istilah kata, sambil mengajarkan lah dalam pendakian ini. Dan di sini gue bisa lihat tim dari pendakian ini itu benar-benar solid, men. Mereka nggak mau sampai istilah kata meninggalkan teman walaupun hanya sekedar puncak gitu loh. Jadi kita bisa lihat puncak itu dari depan mata, cuman mereka nggak mau memaksakan untuk naik ke atas. Mereka lebih memutuskan untuk turun. Yang penting semua selamat, nggak terjadi apa-apa. Dan mungkin gitu aja teman-teman cerita gua dalam narasi kali ini. Dan buat teman-teman juga, terima kasih kalian sudah stay terus buat ngobrol.com, selalu setia buat ngobrol.com. Terima kasih kritik dan sarannya. Dan buat teman-teman di rumah, kalau kalian punya cerita-cerita tentang kisah mistis pendakian atau cerita yang berbau mistis, bisa langsung kirim ke email kita. Nanti gua kasih linknya di deskripsi. Dan mungkin kalian bisa DM langsung juga ke Instagram kita di ngobrol.com. Kita juga jangan lupa untuk keluarga kita, saudara kita yang ada di Gunung Semeru, khususnya yang sedang tertimpa bencana musibah erupsi Gunung Semeru. Kita bersama-sama mari kita doakan, dan buat teman-teman di rumah bisa saling berbagi rezeki lewat donasi-donasi yang udah ada. Dan terakhir nih buat kalian, jangan lupa buat langsung dapetin produk ini, men. Oke, cukup sekian video kali ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune terus di ngobrol.com.